Haleluya, selamat pagi semua. Kita akan mulai ibadah kita. Kami sangat menyambut saudara di dalam gereja Rintisan di Kalimalang ini. Senang bersama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan, Kudus beri kuasa. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengundang hadirat-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pagi ini. Engkau rapi setiap kami dan kami yakin percaya saat kami membuka hati di dalam Engkau, Engkau berkarya memberikan kekuatan yang baru bagi kami dan kami merasakan sukacita yang berkemenangan karena inilah hari, waktu dan kemenangan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami untuk berada di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mantap kepujian bagi Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Mari angkat pujian bagi Tuhan. Mari berkemenangan bagi Dia. Haleluya. Dan dipercaya Raja Mulia. Bukan di bawah kakinya. Haleluya. Pakai kuasa Raja Mulia. Bila ada bersama, siapa jadi lawanku? Besar Tuhanku, beri saya hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita percaya kemuliaan Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Kita mau katakan Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Amin. Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, pakai kuasa, amin. Dari Raja Mulia. Lah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, haleluya. Besar Tuhanku, beri saya hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan yang beri kemenangan, serah kekayaan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita percaya atas segala kasih anugerahnya dalam kehidupan kita, sebab Dialah Raja di atas segala raja yang kita sembah, yang kita muliakan. Tuhanku, beri saya hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, serah kekayaan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyiapkan hati kami untuk mau menyembah-Mu Tuhan. Inilah pujian kami di dalam Engkau. Kami mengundang hadirat-Mu berkarya di dalam pertemuan ibadah kami. Kami mohon pujian di dalam Engkau Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu nyata di sepanjang hidup kami. Haleluya. Kami mohon pujian kami di dalam Engkau. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih lawatan-Mu. Sungguh
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih galak ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau selamanya. Besar setiamu, setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, haleluya, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan yang ku tinggikan segalanya, lebih galak ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, jamahan-Mu berkarya. Ku tinggikan Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Inilah pujian kami di dalam Engkau. Biarlah kasih setia-Mu berkarya di dalam setiap kami. Terima kasih ya Bapa, urapan dan kuasa Roh-Mu dalam setiap pribadi kami. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi selamanya, lebih galak ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami katakan pujian kami. Oh haleluya, terima kasih. Dalam pujian kami mau tinggikan Engkau selamanya. Oh, selamanya, selamanya Tuhan. Kami angkat pujian di dalam kasih setia-Mu, di dalam rahmat dan anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu.
Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan kita. Terima kasih ya Bapa atas segala rahmat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan, Kau yang kami muliakan. Terima kasih ya Bapa, haleluya. Pada pagi hari ini puji nama Tuhan, kita berada di dalam hadirat-Nya, berada di dalam rumah-Nya. Dan saya yakin percaya bahwa setiap pribadi kita berada di dalam kebutuhan. Dan mari saya mendorong saudara, kalau saudara saat ini berada di dalam pergumulan doa, silakan angkat tangan saudara. Kita akan doakan bersama-sama. Kalau itu saudara pada pagi hari ini, kalau ada silakan angkat tangan. Kalau tidak ada, kita lihat di layar di depan ini, amin. Kita mau bawa di dalam doa untuk para pendeta di dalam persekutuan kita, di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Kita membawa di dalam doa untuk Pastor Rick and Lois Creamers. Kita lihat, amin, ada di dalam pelayanan di Geraldton, Western Australia. Dan kita juga membawa di dalam doa untuk pastor senior kita, Pastor Rob and Walsh, yang berada di dalam pelayanan di gereja Paramata, Sydney, Australia. Dan saat ini juga kita bawa di dalam doa untuk Pastor J and Esther Hanslow yang berada di dalam pelayanan di Kota Kupang. Mari kita selalu dukung di dalam doa, kita bawa di dalam doa, kita yakin dan percaya saat yang sama mereka juga beribadah, mungkin ada ibadah di tempat atau berada di dalam ibadah online. Dan saya yakin percaya kita sama-sama memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita membuka hati bagi Tuhan. Dan saya yakin percaya bahwa apa yang kita lakukan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita juga terus mau bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita, presiden kita, dan khususnya untuk pemulihan di dalam ekonomi kita. Tuhan juga memberkati rumah tangga kita, pekerjaan kita, dan semuanya. Mungkin saudara kuliah, Tuhan berkati kuliah, kerjaan, dan semuanya untuk keluarga. Dan itulah menjadi doa dan permohonan kita. Jadi saya mendorong saudara yang hadir pada pagi hari ini, mari kita angkat suara kita bersama-sama. Mari kita imani dan percaya apa yang akan Tuhan lakukan di dalam setiap pribadi kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami berada di dalam Engkau, berada di dalam rumah-Mu. Kami mau berseru di dalam Engkau, Tuhan. Kau berikan kekuatan yang baru bagi kami. Engkau memelawat setiap pribadi kami. Engkau menjamah Tuhan setiap pribadi kami. Bangsa dan negara kami di dalam Engkau. Pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami di dalam Engkau. Dalam perlindungan-Mu Tuhan, kami percaya untuk hal itu. Kami juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kami yang ada di Clarkson, di Western Australia. Ada Pastor Jack and Melissa Hobbs Tuhan, di dalam Engkau, dalam jamahan-Mu. Demikian juga Pastor Rob and Walls Tuhan, di dalam Engkau yang ada di gereja Paramata Sydney Tuhan. Dan kami percaya juga Pastor J and Esther Hanslow di Kota Kupang Tuhan. Engkau berkarya di dalam pelayanan mereka dan keluarga mereka, di dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan seluruh jemaat yang mereka layani, yang mereka gembalakan Tuhan. Engkau berikan kekuatan yang baru. Mungkin pada saat ini mengalami masa-masa sulit ya Bapa, dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, untuk kami tetap setia di dalam perkara-perkara di dalam Engkau. Berkati pelayanan kami Tuhan di tempat ini ya Bapa, dan kami kembalikan semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, inilah pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan kita dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Silakan duduk saudara. Amin. Mungkin pada saat ini kita masih belum bisa salaman, mungkin hal-hal yang kita memperhatikan tentang protokol kesehatan. Tapi saya yakin percaya bahwa hati kita, sukacita kita bisa mengekspresikan di dalam setiap senyum kita, di dalam keramahan kita, dan hal-hal yang lain. Karena saya yakin percaya bahwa di dalam Tuhan ada hal-hal yang kita dapatkan di dalam hal kebangunan rohani di dalam pribadi kita. Tadi malam kita melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan
Kita juga melihat gereja di Harapan Indah telah bersiap-siap untuk ke Jakarta pindah, dan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat tadi malam memindahin sebagian barang-barang di tempat ini di lantai 3, dan kita akan melihat apa yang akan Tuhan lakukan. Dan nanti sore kita akan tetap ibadah di tempat ini jam 15.30. Saya dipercaya bahwa kita akan berkemenangan kembali, kita akan mendapatkan waktu yang baik bersama di dalam perkara-perkara Tuhan. Dan saya mendorong saudara juga pada hari Rabu ada ibadah tengah minggu di tempat ini jam 19.45, dan kita tetap segala sesuatu bersukacita di dalam rumah Tuhan. Dan hari Sabtu kita akan mau latihan di tempat ini, kita akan mau melakukan sesuatu, mungkin kita akan mengadakan konser. Dan kalau saudara ingin terlibat mau menyanyikan suatu lagu, saudara bisa melatih diri saudara, dan kita akan mengundang saudara-saudara kita untuk bisa menyaksikan acara yang akan kita lakukan. Itu beberapa pengumuman bagi kita, dan saudara yang pertama kali hadir di tempat ini, kami sangat bersuka cita saat saudara berada bersama dengan kami. Saya mau katakan kembali, ini adalah gereja rintisan pelayanan yang baru mulai pada bulan Juli. Kami pindah dari Harapan Indah dan kami merintis pelayanan di tempat ini. Jadi jangan merasa aneh karena tidak begitu banyak orang di tempat ini. Kami mulai dengan keluarga, tapi kami mau melangkah di dalam iman seperti apa yang Pastor Memicha lakukan, apa yang gereja Bisboro lakukan, dan apa yang gereja Harapan Indah lakukan. Mulai dari keluarga kita akan memberitakan akan kebenaran, akan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk keluarga saya yang selalu mendukung, anak-anak semuanya tetap bersukacita berada di dalam rumah Tuhan dan selalu melibatkan diri untuk mau melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Tempat ini mungkin belum ada usher, belum ada yang terlibat semua. Untuk saat-saat ini kami mengambil alih semua. Tetapi hati kita, amin. Saya mau katakan kepada saudara, pada awal-awal seringkali saya membagikan kesaksian ini saat kita pindah di tempat ini. Kita melihat begitu kotor gedung ini, begitu tidak layak. Tidak ada pintu, tidak ada AC, tidak ada sesuatu seperti tidak ada suatu kehidupan. Tetapi apa yang kita lakukan, amin, kita berjerih payah, kita melakukan sesuatu, membersihkan hari demi hari, karena kita pulang malam, dan sehingga kita bisa menikmati tempat ini bersih, ada AC, ada cat yang baru. Dan saya mau katakan itu adalah suatu pengorbanan yang telah kita lakukan. Hal itu juga sama di dalam hal-hal keuangan kita. Berbicara di dalam pengorbanan. Saya mau katakan seringkali saya mengatakan kepada kita semua di tempat ini bahwa memberi adalah bukan suatu menjadi suatu beban. Dan kami sendiri amin telah melihat, kami telah mengorbankan baik waktu kami, hal-hal materi dan segala sesuatu. Dan kami melihat bagaimana Tuhan menyertai kami khususnya di dalam hal-hal keuangan kami. Sumber-sumber keuangan kami Tuhan memberkati, dan kami bersuka cita sehingga pelayanan kami di tempat ini bisa berjalan dengan baik berkat doa dan dukungan saudara semua. Dan saya mendorong saudara, mari memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bersuka cita, jangan menjadi suatu beban saat kita memberi, tetapi dengan hati penuh ucapan syukur kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam Engkau kami percaya, berkati persembahan kami, berkati semua ya Bapa, biarlah untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita kami, ucapan syukur kami di dalam Engkau. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil memberi, mari kita angkat pujian bagi Tuhan lewat pujian kita. Seperti Engkau
memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ikuti dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah karya Tuhan berkarya di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kita akan membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kalau saudara membawa Alkitab di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima, ayatnya yang ke-1. Pengkhotbah pasal yang kelima, ayatnya yang ke-1. Kita akan membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang ke-1. Saya akan bacakan kepada saudara. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Engkau yang berbicara bagi kami, Engkau memperlengkapi kami, Engkau menyempurnakan apa yang kurang ya Bapa. Dan biarlah benih firman-Mu bertumbuh bagi setiap pribadi kami, sehingga kami dikuatkan dan kami disegarkan di dalam pengenalan akan Engkau, dan ada iman yang bertumbuh terus. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau mau pakai setiap pribadi kami, karena kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini saya ambil judul khotbah, yaitu berbicara tentang saya mau melakukannya, atau aku mau melakukannya. Itulah judul khotbah pada saat ini. Kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, adalah berbicara dalam semua aspek kehidupan kita. Saya yakin saudara, kalau saudara mengenal tentang kitab Pengkhotbah, saya yakin percaya bahwa saudara mengingat firman Tuhan bahwa segala sesuatu ada masanya. Itu adalah suatu ayat yang terkenal. Ini adalah berbicara tentang semua aspek kehidupan, yaitu ada tantangan tentang dalam sebuah pertanyaan mengenai kehidupan kita, di mana berbicara tentang tujuan hidup, arah kehidupan, dan apa yang kita mau lakukan di dalam kehidupan, baik tentang pernikahan, keluarga, baik tentang karir, kemewahan, harta, dan segalanya, baik tentang berbicara tentang ilmu, dan segala sesuatu yang menyangkut di dalam aspek kehidupan kita. Itu semua saya mau katakan bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang semua orang cari di dalam kehidupan ini, Pengkhotbah katakan adalah hal kesia-siaan. Tapi kalau kita lihat lagi di dalam ayat berikutnya, di dalam hal penutup, di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, dikatakan di situ, dituliskan di situ adalah takutlah akan Allah. Jadi itu semua berbicara kesia-siaan kalau tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan, di dalam apa tujuan yang hendak kita capai. Selama saya berada di dalam gereja ini, saya melihat banyak orang datang, banyak orang pergi. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan itu tetap ada dahulu, sekarang, dan selamanya. Banyak orang datang mencari sesuatu, tetapi ketika tidak melibatkan Tuhan lagi di dalam kehidupannya, apa yang dia cari itu saya lihat adalah suatu kesia-siaan.
Mungkin orang berbicara bahwa untuk saat ini adalah saya mengalami sesuatu yang bisa membahagiakan saya, yang menyenangkan saya. Tapi benar apa yang kata pengkhotbah tulis di dalam apa yang kita lihat, bahwa di dalam segala kehidupan ini, tanpa melibatkan, tanpa ada roh takut akan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Pada masa-masa ini, amin, masa-masa pandemi, semua berada di dalam pergumulan. Dan saya mau katakan kepada kita semua, bahwa ini adalah suatu tantangan di dalam kehidupan kita. Mengenai hal-hal perkara-perkara ilahi. Apa yang kita cari, semuanya sia-sia bila kita tidak menunjukkan suatu sikap yang takut akan Allah. Saya melihat lagi ke belakang pada masa-masa kecil. Mungkin sebelum kita sekolah atau mungkin kita waktu masih SD. Waktu kecil kita suka sekali berangan-angan. Kita akan mau menjadi apa? Kita akan memiliki apa nantinya saat kita besar. Jadi bersama dengan teman-teman kita seringkali berbicara tentang angan-angan, baik dengan teman, saudara. Dan saya percaya bahwa dari apa yang kita bicarakan bersama dengan teman atau saudara, di dalam angan-angan kita itu akan selalu berakhir dengan perdebatan yang sengit. Walaupun belum tercapai, belum ada. Mungkin seperti seorang anak kecil berkata, nanti kalau saya besar, saya akan memiliki uang 100 juta. Temannya juga tidak mau kalah. Nanti saya besar, saya akan memiliki rumah, mobil. Dan akhirnya berlomba-lomba untuk berdebat. Tapi akhirnya apa? Menjadi suatu pertengkaran atau menjadi suatu bulian. Padahal itu hanya berupa suatu angan-angan saja. Kenyataannya belum terjadi, tetapi udah ribut di dalam hal-hal yang belum terjadi. Dan kalau kita jujur sebenarnya, letak kesalahan adalah karena terburu-buru di dalam mengucapkan sesuatu. Anak kecil sekali sangat terburu-buru, seringkali membanggakan orang tuanya, keluarganya, dan hal-hal yang lain. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, apa yang kita lihat, apa yang kita renungkan, jadi lebih duluan mana? Berpikir dulu atau berkata-kata dulu? Mimpi, angan-angan, dan perkataan adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Itu menjadi suatu blueprint. Saudara tahu blueprint sebelum membangun suatu gedung atau di dalam mengurus izin seperti membangun rumah atau ruko atau perkantoran, seringkali dibuat suatu blueprint atau gambar. Nanti mau jadi apa? Gambaran. Dan semua menyangkut aspek-aspek apa yang akan dilakukan di dalam bangunan tersebut, tiap lantai, ukurannya, semua. Jadi ini dikatakan tentang blueprint. Untuk hal yang besar terjadi. Jadi dari gambaran, dari suatu gambar yang kita lihat, mungkin kita lihat bahwa blueprint itu tidak ada apa-apanya. Tetapi itu adalah suatu tidak ada apa-apanya, itu adalah suatu akan menjadi suatu yang akan besar hasilnya. Tidak ada satupun gedung terbangun atau dikeluarkan izinnya kalau tidak memiliki suatu blueprint atau perencanaan atau gambaran. Sama seperti hal di dalam kehidupan kita. Bahwa saya mau katakan mimpi, angan-angan, dan perkataan adalah suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Saat kita melibatkan Tuhan di dalam apa arah tujuan kehidupan kita. Saya masih mengingat saat mungkin masih segar di dalam ingatan kami saat kami ditabiskan. Dengan penuh gugup, takut, berada di depan dengan ribuan mata orang melihat apa yang akan para pastor doakan, apa yang akan
diperkatakan kepada kami. Dan apa yang saya lihat adalah berbicara tentang untuk tidak takut atau tidak ada rasa minder di dalam kehidupan kami. Karena ketika setia melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, apa yang kami lakukan selama bertahun-tahun, itu menjadi suatu blueprint bagi pelayanan kami di tempat ini, untuk kami dapat melihat apa yang akan Tuhan lakukan selanjutnya. Ketika Tuhan melakukan sesuatu hal yang baik pada awalnya di dalam kehidupan ini, dan saya yakin percaya bahwa pada akhirnya hasilnya juga adalah yang terbaik ketika melibatkan Tuhan. Namun hal-hal kehidupan ini akan menjadi sangat lemah jika hanya sampai pada mimpi dan perkataan saja, dan tidak disertai dengan tindakan yang pasti untuk memulainya. Saya melihat ada gedung-gedung yang kosong di dalam pembangunan, mungkin saat itu dulu ada apartemen. Dan saya mau katakan bahwa memang mereka telah memulai dengan blueprint, membuat suatu gambaran nantinya. Tetapi dengan berjalannya waktu, adanya suatu krisis, atau adanya masalah di dalam keuangan. Di kantor kami, tidak jauh dari kantor kami, ada salah satu perusahaan, ya mungkin tahun yang lalu dia baru membeli ruko, dan dia ada suatu merencanakan akan membangun kantornya dengan 2 ruko dan berapa lantai. Tapi apa yang terjadi? Pada masa pandemi ini, amin, omset perusahaan mereka mengalami yang disebut dengan titik nol. Bahan baku dari Cina tidak ada lagi. Semua toko ditutup. Dan mungkin mereka tidak melakukan suatu inovasi. Dan mungkin mereka tidak melakukan sesuatu untuk bisa bertahan. Dan mungkin semua keuangan mereka telah investasikan di dalam membeli gedung di sebelah mereka. Tapi apa yang terjadi pada saat ini? Mereka mau menjual bangunan apa yang telah mereka beli dan kantor mereka sendiri, karena mereka tidak bisa bertahan pada saat ini. Apa yang saya mau katakan kepada kita semua pada saat ini? Bahwa tindakan yang pasti untuk kita memulainya adalah bukan sesuatu hal yang instan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi apa yang kita bisa lihat? Bahwa keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kita memberikan hikmah, memberikan pertolongan bagi kita untuk dalam setiap tindakan apa yang kita mau lakukan. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut. Jadi lebih banyak bagi kita untuk bisa mendengar. Kita bisa banyak sekali mendengar nasihat. Kita bisa banyak sekali mendengarkan tentang kesaksian. Kita bisa banyak lebih mendengar tentang hal-hal kebenaran akan firman Tuhan. Dan saya mau katakan, bisa kita untuk sedikit berkata-kata. Pepatah seringkali memberikan pandangan bagi kita untuk melihat tentang ilmu padi. Saya kayak percaya bahwa semua tahu tentang ilmu padi. Dan saya juga pada hari Jumat kemarin kita berkunjung ke seorang saudara dan kita berbicara tentang pelayanan. Dan itulah Pastor Raymond Mitchell, pendiri gereja kita, pendiri persekutuan kita, menunjukkan suatu pribadi kerendahan hati. Tidak ada sesuatu seperti dia memiliki suatu wewenang, jabatan, tapi dia menunjukkan suatu kerendahan hati, berbicara bagi semua orang.
tanpa membeda-bedakan. Makan bersama, belajar bersama. Dan itulah dia telah memberikan suatu contoh yang baik bagi kita. Ketika kita sibuk bekerja, ketika kita sibuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, saya yakin bahwa apa yang menjadi suatu pertentangan, tantangan-tantangan akan kita bisa lalui saat kita melakukan sesuatu. Kalau kita hanya bisa memandang ketika tempat ini kita sewa, kita tidak melakukan apa-apa, saya yakin percaya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, keadaannya akan sama seperti saat kita membayar gedung ini. Tetapi ketika kita berada di dalamnya, melibatkan diri, membersihkan, melakukan sesuatu, disitulah kita lihat karya Tuhan berkarya. Untuk itu marilah kita memulai bekerja melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau berdoa apa yang menjadi arah dan tujuan hidup kita. Saya seringkali berbicara kepada anak saya tentang masa depan, untuk melibatkan Tuhan sehingga tidak mengalami suatu kesia-siaan, tidak mengalami suatu kehampaan atau hal-hal yang berbicara tentang kegagalan atau di dalam kehidupan dunia yang bisa membawa untuk teralih. Dan itulah yang menjadi suatu perkara yang kita mau melihat bagaimana awal saat kita mendengar hal-hal yang baik. Kita membuka Alkitab kita di dalam ayat yang terakhir, di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 ke 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah yang jadi renungan kita pada saat ini. Seberapa saudara melibatkan Tuhan di dalam perencanaan saudara? Seberapa saudara melibatkan Tuhan di dalam masa depan saudara? Seberapa saudara melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan saudara? Seberapa saudara melibatkan Tuhan di dalam karir saudara? Itulah menjadi suatu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan sekali lagi, ada dua telinga kita untuk mendengar, untuk menyempurnakan. Tetapi satu mulut kita untuk kita bisa memperkatakan hal-hal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hati yang terbuka, hati yang bersuka cita adalah hati yang mau melakukan sesuatu kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan, saya mau katakan, kekhawatiran yang dunia tawarkan akan dapat kita kalahkan dengan kuasa Tuhan. Karena kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal, di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini di dalam ibadah kami. Dan sebelum kami mengakhiri pertemuan ibadah kami ini ya Bapa, kami mengundang Engkau, berilah undangan bagi kami mengenai perkara-perkara ilahi. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin saudara yang pertama kali hadir di tempat ini, hal-hal ilahi adalah berbicara tentang kehidupan yang kekal. Mungkin saudara selama ini berjalan di dalam kehidupan tanpa melibatkan Tuhan. Dan saudara melihat
bahwa apa yang saudara lakukan mengalami banyak kegagalan. Saudara mungkin terlahir sebagai orang Kristen dari awal. Tapi saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan berkata tentang lahir baru, yaitu berbicara tentang menjawab atau menyerahkan diri ketika memahami, mengerti tentang apa rencana Tuhan. Dari semuanya itu, amin, saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan tidak berkenan di dalam rencananya yang indah dinyatakan ketika ada dosa di dalam kehidupan. Kalau saudara selama ini berusaha dengan jalan sendiri, mengandalkan kekuatan, saudara tidak mau melibatkan Tuhan. Saudara nyaman di dalam kehidupan dosa saudara. Dan pada pagi hari ini saya memberikan tantangan, undangan kepada saudara. Maukah saudara meninggalkan dosa-dosa itu? Maukah saudara melibatkan Tuhan di dalam langkah saudara? Maukah saudara melibatkan Tuhan di dalam masa depan saudara? Kalau saudara setuju dengan saya, hal yang sederhana yang saudara lakukan adalah mengangkat tangan dan menyerahkan diri kepada Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan, saya mau menerima janji keselamatan yang berasal daripada-Mu. Saya mau melibatkan Engkau di dalam kehidupan saya. Tuhan tolong saya, ampuni saya. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan saudara. Percaya di dalam Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Kita percaya jamahan Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini, kalau saudara merasakan pertolongan Tuhan, saudara merasa kebaikan Tuhan, dan saudara merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara, altar pada pagi hari ini terbuka. Silakan maju ke depan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita penuhi altar di tempat ini. Mari kita berbicara kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa di altarnya pada saat ini. Kita mau percaya, kita mau meminta pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kita. Apa yang menjadi perencanaan di dalam kehidupan kita? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Altar terbuka pada saat ini. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa waktu yang berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk jamahan-Mu. Terima kasih ya Bapa Engkau berbicara bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin percaya Tuhan di dalam Engkau, dalam pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Terima kasih ya Bapa. 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 Segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau saudara mau menggunakan waktu saudara sepanjang hari, pintu gereja selalu terbuka. Kita ada ibadah
sore jam 15.30. Mari kita gunakan waktu kita sepanjang hari untuk bersama menikmati anugerah Tuhan. Dan kita ada fellowship di bawah. Saudara jangan buru-buru pulang. Ada makanan, minuman, ada snack atau ngopi atau hal yang lain. Kita bisa saling ngobrol, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan mari bersukacita sepanjang hari ini bersama di dalam kasih anugerah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pertemuan ibadah kami. Ya Bapa, Engkau menyempurnakan segala sesuatu apa yang kurang. Saat ini kami selalu membuka hati di dalam Engkau ya Bapa. Engkau yang memberkati kami semua. Dan kami mau ya Bapa, apa yang telah kami dengar, apa yang kami respon pada saat ini, biarlah Tuhan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami mendapatkan bagian kami. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah kami umat-Mu yang berkumpul pada saat ini. Engkau menyertai kami ya Bapa, Engkau memberkati kami semua, sehingga Engkau mempertemukan kami kembali di dalam pertemuan-pertemuan kami kembali. Dan kami yakin dan percaya satu hal ya Bapa, kebenaran akan firman-Mu menuntun langkah kami, memberkati kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Damai sejahtera yang berasal daripada-Mu menyertai setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.